Pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama tentang mitigasi lonjakan kasus COVID-19 dan bagaimana tenaga medis saat ini bersama Dr. Adib. Dr. Adib, kalau kita melihat tadi juga di segmen sebelumnya, Dr. Adib ini menjelaskan bahwa vaksinasi menjadi salah satu upaya melindungi tenaga medis. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian implementasi vaksinasi sendiri terhadap teman-teman dari tenaga medis? Apakah sudah seluruhnya ini divaksinasi, dokter? Ya, jadi memang data yang didapatkan dari Kementerian Kesehatan dilaporkan dari target 1,3 sebenarnya target nakes ya, artinya medis dan tenaga medis dan tenaga kesehatan itu 1,4 juta. Jadi sebenarnya sudah melampaui target. Masih ada laporan dari beberapa baik itu teman sejawat dokter atau tenaga kesehatan yang belum divaksin tapi karena memang ada faktor yang kemudian tidak boleh divaksin. Apakah ada kontraindikasi ya penyakit autoimun ataupun yang lainnya. Tapi pada dasarnya sebagian besar dari tenaga medis, tenaga kesehatan memang sudah divaksin. Dan ini menjadi satu bagian memang untuk proteksi supaya kalaupun terpapar tidak di dalam kondisi yang parah atau yang berat gitu. Adakah kemudian Dokter Adib evaluasi begitu setelah kemudian tenaga medis, dokter, perawat semua divaksinasi ini memang dampaknya lebih melindungi dibanding mungkin beberapa waktu lalu kemudian tenaga medis juga ini menghadapi lonjakan kasus tapi belum divaksinasi. Nah, ini apa saja yang kemudian memproteksi para tenaga medis ketika sudah divaksinasi nih, Dokter Adib? Ya, jadi memang vaksinasi bukan kemudian tidak mungkin untuk terpapar, karena kemungkinan terpapar itu juga bisa juga karena viral load yang tinggi juga bisa akhirnya kemudian terpapar. Tapi yang paling penting adalah vaksinasi ini kemudian menjaga supaya tidak masuk di dalam kondisi berat. Kalaupun ada beberapa laporan juga yang kemudian kita dapatkan sudah vaksin 2 kali, ada teman tenaga medis yang meninggal. Nah, kita sedang mencoba untuk mencari data yang lebih lanjut. Tapi kalau secara umum ya kita mencoba menganalogkan dengan data yang kita dapatkan dari Kudus 358 tenaga kesehatan yang terpapar, 30 dirawat, sisanya isolasi mandiri, satu yang kemudian kritis dan satu yang meninggal dengan cakupan vaksinasi di daerah Kudus yang 100% katakanlah untuk tenaga kesehatan, maka kita bisa katakan memang sebagai upaya perlindungan adalah salah satunya adalah vaksin. Terlepas dari itu ya tetap dengan masalah prokes gitu, protokol kesehatan. Ini yang kemudian kita mengingatkan kembali di dalam SOP pelayanan, termasuk juga di rumah sakit, mulai juga harus mengatur kembali jumlah pasien, ya. Jadi limitasi, meminimalisir intensitas dan meminimalisir kontak dengan SOP standar operasional prosedur di fasilitas kesehatan dan di dalam setiap pelayanan itu menjadi 3 hal yang menurut saya sebagai bagian dari mitigasi untuk mengurangi paparan pada tenaga medis, tenaga kesehatan. Baik, dan tadi ya ternyata memang vaksinasi ini meminimalisir begitu dampak dari gejala yang berat terhadap paparan virus corona. Nah, Dokter Adib tadi juga sudah dijelaskan bagaimana skema pelayanan yang juga harus efektif nih. Kemudian sejauh ini bagaimana koordinasi ataupun antisipasi juga yang sudah kemudian komunikasikan kepada fasilitas kesehatan, terkhususnya nih tidak hanya rumah sakit ya dokter, ada juga puskesmas yang siap menghadapi mungkin lonjakan pasien yang juga kita lihat bahwa yang dihadapi tidak hanya COVID-19, ternyata ada varian-varian baru lainnya. Nah, ini skemanya seperti apa supaya pelayanannya tetap efektif dan tidak ada penularan nih antara pasien yang COVID dan juga yang non-COVID nih, Dokter Aldip. Ya, jadi memang intinya adalah koordinasi, integrasi ya. Dan ini yang beberapa kali saya terlibat di dalam pada saat ada kenaikan di Kudus, terus kemudian kita lihat juga dengan koordinasi yang sudah dilakukan di Jawa Barat, ya setelah ada kenaikan kasus di Bandung Barat dan beberapa daerah wilayah Jawa Barat, saya kira ini menjadi penting karena penyelesaian dari COVID ini tidak kemudian terpusat banyak pada satu daerah yang terdampak dengan peningkatan kasus, tapi juga harus didukung oleh daerah-daerah yang lain. Nah, integrasi ini menjadi satu hal yang penting, tapi yang kami selalu ingatkan bahwa semua daerah kalau umpamanya ada hal-hal yang berkaitan dengan pandemi, saya minta untuk program testing dan tracing tetap menjadi perhatian gitu. Karena kita melihat ada stagnasi. Ada beberapa bulan terakhir memang ada stagnasi di dalam testing dan tracing. Nah, ini yang paling penting itu. Sehingga tracing juga harus tambah tenaga-tenaga kesehatan untuk melakukan tracing karena laporan yang kita dapatkan kadang-kadang petugas dalam satu daerah tersebut tugas tracingnya hanya 3 orang. Nah, ini yang saya kira perlu ditingkatkan karena sebagai upaya surveillance untuk mencegah
paparan kepada yang lainnya, maka salah satu upayanya adalah tetap untuk testing dan tracing ini menjadi satu target yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah terutama. Baik, ini ya tadi testing, tracing masih berlanjut. Namun Dokter Adip kalau memang nanti lonjakan kasus masih meningkat, kita bisa melihat mungkin mengevaluasi sistem rujukan saat momentum-momentum pasca lonjakan di beberapa momen yang lalu begitu. Bagaimana dengan sistem rujukan yang juga sekarang sudah dipersiapkan? Di mana kan tadi kalau Dokter Adip juga menjelaskan untuk menjaga supaya nakes ini tidak terpapar bahwa jika memang tidak mampu atau mumpuni satu rumah sakit ini bisa menyalurkan pasien-pasiennya ke rumah sakit lain atau ruang-ruang fasilitas kesehatan lain. Nah ini bagaimana dengan sistem rujukan supaya juga tadi ya pelayanannya ini dengan baik dan juga tidak membuat para nakes kewalahan begitu dokter? Ya betul, jadi memang kita harus kembalikan juga dan mengingatkan kepada masyarakat, karena masyarakat pun juga sudah mendapatkan informasi. Jadi kalau ada COVID dia langsung ke rumah sakit pusat, padahal kita harus melihat kondisinya. Kalau memang itu ada masyarakat sakit, yang ada gejala-gejala, maka segera laporkan, kemudian masuk ke dalam apakah nanti di tempat-tempat yang memang sudah ditunjuk, terutama untuk di level yang namanya mulai dari puskesmas, terus kemudian melangkah kepada rumah sakit kecil, rumah sakit itu baru kemudian ke tipe A. Jadi proses rujukan ini juga sekaligus membagi pasien supaya tidak kemudian terpusat pada satu tempat yang itu nanti akhirnya berpotensi lonjakan-lonjakan pasien sampai nunggu di UGD dengan bor yang di atas 90%. Itu nanti akan membawa dampak juga paparan kepada para teman-teman medis dan nakes yang di vaskes tersebut untuk semakin tinggi. Jadi kami berharap screening ini juga harus dilakukan mulai dari tingkat bawah, dan masyarakat pun kalau memangnya ada gejala ringan segera. Jadi dua sekarang, segera untuk dirawat. Ya, dirawatnya di mana, nanti itu melalui proses puskesmas untuk di-screening, kemudian mana akan dirujuknya sesuai dengan kondisinya. Tapi awareness dari masyarakat ini penting, sehingga kalau ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID, maka segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Baik baik, memang ini upaya seluruh pihak ya dokter ya untuk saling bekerja Ya. sama menghadapi COVID ini supaya semakin tidak melonjak begitu dan para tenaga medis ini bisa tetap bekerja dengan juga selamat tanpa terpapar, kemudian juga meminimalisir tingkat kematian ataupun terpapar dari tenaga kesehatan yang kita miliki. Baik Dokter Adip, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas kembali Dokter Adip, sehat selalu. Amin, terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.